Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Meru Cats. Kali ini teman-teman, saya akan berbagi sedikit cerita tentang anak saya yang baru lahiran juga ya. Setelah dua video sebelumnya, saya tampilkan dua anak yang lahir secara tidak normal ya. Jadi yang pertama itu si Maura namanya ini, dia lahiran 4 ekor tapi cuma bertahan 1 ekor karena yang 3 itu lahir dalam keadaan abnormal. Nah untuk yang creamy ini alhamdulillah kemarin lahiran ya, dan sedikit sempat beruntung juga saya. Jadi ceritanya waktu itu untuk HPL atau hari perkiraan lahir itu sudah saya catat. Cuma karena ada kesibukan lain, aktivitas kerja juga, jadi saya tidak memantau. Singkat cerita waktu itu si Creamy ini lahir posisinya tidak saya temani gitu ya, jadi tidak saya awasi. Nah akhirnya ketika saya cek di ruangan, ternyata si Creamy ini sudah melahirkan 1 ekor anabul gitu, udah melahirkan 1 ekor anaknya tanpa didampingi. Nah kalau pada kasus sebelumnya sih pas lahiran itu 2 ekor ya teman-teman, yang 1 ekor itu tidak selamat. Nah untuk yang sekarang ini lahiran kedua, alhamdulillah walaupun tidak ditemani, ternyata si Creamy ini sudah memiliki semacam mungkin keibuan yang baik daripada sebelumnya. Jadi ketika saya cek ternyata alhamdulillah sudah lahir 1 ekor, posisinya sudah bersih gitu. Jadi untuk plasenta atau selaput dan juga bagian lainnya itu ternyata sudah bersih. Ini posisinya waktu melahirkan itu di siang hari ya teman-teman. Jadi pukul sekitar 3 sore, yang mana ini juga pertama kali saya alami. Karena yang sebelum-sebelumnya itu ketika lahiran anak bulu saya itu cenderung tengah malam ke pagi atau dini hari ya. Nah untuk si Creamy ini juga sebelumnya saya udah feeling paginya itu, wah kemungkinan ini nanti bakalan lahir nanti malam gitu. Ternyata belum sampai malam itu sore hari anaknya udah lahiran gitu 1 ekor. Jadi ini pengalaman juga bagi saya, ternyata untuk jamnya tidak mesti ya, mungkin sama seperti pada manusia, ada yang malam, ada yang siang, ada yang sore. Cuma mungkin di cat house saya rata-rata di malam hari kebanyakan. Nah ini kemarin saya amati untuk intervalnya alhamdulillah termasuk cepat dan lancar, jadi kurang lebih sekitar 3-4 jam ya. Nah di sini untuk anak pertama tadi udah lahir tanpa didampingi, kemudian ini posisinya udah agak sore sekitar jam 5-an. Itu saya amati sudah mulai pecah ketuban. Nah itu ya cirinya ada cairan warna kuning dan lengket. Nah itu saya amati, dan ternyata si Creamy ini ketika melahirkan itu, nah itu terlihat ya janinnya tidak dalam satu hentakan dalam mengedan. Jadi saya amati untuk Creamy ini ketika ngedan itu 2 kali hentakan. Yang pertama hentakan atau edanan untuk bagian kepala, dan kedua baru bagian badan. Nah untuk bagian plasenta dan juga ari-ari itu ternyata dikeluarkan belakangan. Nah ini seperti terlampir di video ya, bisa jadi referensi juga buat teman-teman. Itu jangan sekali-kali ditarik, karena bahayanya ketika si bayi ditarik itu ada kemungkinan besar plasenta atau ari-arinya bisa putus. Nah kalau putus bisa tertinggal di saluran reproduksi kucing kita, dan efeknya bisa menimbulkan bahaya ya, termasuk penyakit seperti piometra. Nah ini saya tunggu sampai benar-benar keluar dalam danan ketiga ya. Danan ketiga alhamdulillah lancar.
Untuk prosedur yang pertama yang paling penting itu bersihkan dulu bagian sekitar kepala, terutama areal mulut dan hidung ya. Karena ketika bayi kucing dilahirkan itu ada proses transisi dari dalam kandungan ke lingkungan. Jadi khawatirnya atau banyak kasus juga sih ketika tidak dibersihkan itu terjadi gangguan di saluran pernapasan. Nah itu anak Maura ya lagi main lihat adik tirinya karena beda ibu tapi satu bapak gitu ya. Nah untuk prosesnya dibersihkan, dikeringkan seminimal mungkin. Yang penting dibersihkan dulu dari plasenta atau selaput paling luarnya. Setelah itu kita potong ari-ari atau kita pisahkan ya. Nah di sini kembali lagi saya tidak pakai glove dengan pertimbangan karena tidak biasa gitu ya teman-teman, jadi licin. Jadi dipastikan yang penting ketika handling itu atau menangani janinnya, bayinya, itu tangan kita posisinya juga harus dalam keadaan bersih. Nah ini dilap seperti ini, tidak perlu harus sampai kering ya. Yang penting bersih dulu. Nah setelah itu kita satukan atau kita kembalikan ke indukannya. Nah di sini langsung saya gabungkan dengan Creamy. Alhamdulillah responnya ternyata bagus gitu. Salah satu respon bagus itu si induk itu dia mau membersihkan tubuh bayinya. Nah, untuk kucing itu dia biasanya menjilati dari seluruh bagian tubuh ya, dari mulai kepala sampai ujung ekor akan dijilati. Selang sekitar setengah jam, alhamdulillah ternyata sudah muncul kontraksi berikutnya ya. Jadi si Creamy ini terlihat seperti mengedan, kemudian perutnya terlihat kempang-kempis. Ternyata saya amati itu ketubannya sudah mulai pecah. Nah di sini saya dampingi terus. Ternyata dalam sama seperti yang sebelumnya itu dalam 2 kali mengedan, ternyata si bayinya sudah keluar ya, utuh dari kepala sampai ujung kaki. Tinggal bagian ari-arinya saja yang belum keluar. Nah ini saya amati ternyata untuk kelahiran anak yang ketiga ini agak lama gitu. Jadi lebih dari sekitar 1 menit si Creamy ini dia menjilati si bayinya. Nah di sini saya ada sedikit kekhawatiran si plasentanya tidak terlalu bersih. Nah itu ya terlihat di bagian mulut sama hidungnya. Jadi saya agak khawatir. Akhirnya saya ambil kesimpulan saya bersihkan di situ gitu. Jadi saya lap bagian hidung dan mulutnya. Nah seperti ini ya. Yang penting plasenta atau cairan di sekitar mulut dan hidung keluar. Karena yaitu tadi ini tidak saya tarik, khawatir malah ari-arinya nanti terputus di dalam. Kalau terputus bahaya gitu ya teman-teman, tidak aman untuk induknya. Jadi saya tunggu, yang penting bayinya sudah bersih dulu bagian kepala dan sekitar mulut hidungnya. Nah ini kemudian dalam edanan ketiga atau mengedan ketiga, alhamdulillah si ari-arinya, nah itu ya, nah itu sudah keluar. Kemudian bisa kita tangani untuk dibersihkan seperti janin yang sebelumnya, bayi yang sebelumnya ya teman-teman. Itu sudah keluar, kita pisahkan, kita bersihkan secara detail di bagian seluruh tubuhnya ya. Terutama ini alhamdulillah warnanya white solid ya, putih. Kita lap, ulangi di bagian sekitar kepala, khususnya areal hidung dan mulut, kemudian di bagian badan sampai ke ujung kaki. Nah, tujuannya untuk meminimalisir itu tadi, kalau plasenta itu salah satu fungsinya kan untuk melembabkan kulit bayi ya, kulit bayi kucing. Nah, di sini efeknya kalau misalnya tidak dibersihkan secara keseluruhan akan menimbulkan
semacam media pertumbuhan bakteri lain ya, terutama seperti bakteri ataupun parasit. Nah, efeknya biasanya tuh kitten-kitten yang umur 1 bulan ke 2 bulan biasanya rawan kena jamur, salah satunya yaitu tadi karena ketika proses kelahiran pembersihannya tidak optimal gitu. Untuk treatment yang lain sih biasanya saya berikan cairan desinfektan itu di sedikit ya di sekitar tubuhnya. Nah, kemudian setelah bersih, ari-ari sudah dipisahkan, si bayi bisa digabungkan dengan induknya. Alhamdulillah ya, ini anak ketiga terlihat besar. Nanti di belakang saya tunjukkan bobotnya ya, saya timbang dibandingkan dengan janin yang sebelumnya yang abnormal. Kalau dari ukuran visual sih ini terlihat besar ya teman-teman dibanding janin si Loan yang sebelumnya lahir prematur gitu. Nah, di sini sudah saya gabungkan ya untuk bayi ketiga dengan si Creamy induknya. Nah, responnya alhamdulillah bagus. Nah, ini juga bisa jadi patokan bahwa kalau misalnya bayinya kondisinya normal atau sehat, dia ketika digabungkan dengan induknya, dia akan merespon dengan gerakan mendekati areal puting. Jadi seperti pengen menyusu gitu ya. Nah, ini setelah sekitar 1 jam kemudian, ini ternyata bayi yang terakhir ya teman-teman, lahir lagi. Itu juga kalau yang ragil atau bungsu biasanya tanpa gejala yang seperti anak pertama kedua, ngedannya benar-benar terlihat berat. Untuk anak ketiga keempat, alhamdulillah cenderung ringan. Ini sama kasusnya seperti tadi. Jadi si Creamy ini fokus dulu menjilati area sekitar kepala. Jadi ari-arinya itu belum keluar gitu ya, jadi tidak saya tarik, saya bersihkan dulu area sekitar hidung dan mulut biar bayi ini bisa bernapas. Nah, alhamdulillah responnya bagus ya, jadi untuk proses kelahiran juga sempurna, cenderung cepat gitu ya, sekitar 3 ke 4 jam. Jadi si Creamy ini juga terlihat tidak terlalu lemas ya dibanding indukan sebelumnya si Maura sama si Loan yang cenderung seperti lemas, kehabisan energi karena yaitu tadi janin di saluran reproduksinya dia tidak normal gitu, sungsang. Nah, untuk handlingnya sama ya, dilap dulu seluruh tubuh kemudian diikat. Tujuan diikat dengan benang ini agar tidak terjadi pendarahan ya, jadi bisa terputus saluran darahnya, tidak mengalir gitu ya. Khawatirnya kalau misalnya dibiarkan tanpa diikat, sebenarnya ada alatnya seperti klip gitu ya, cuma pernah saya coba itu cenderung besar dan mengganggu gerakan si bayi gitu. Jadi saya ambil kesimpulan semenjak itu terus pakai benang, tali benang ya seperti ini. Di sini alhamdulillah sudah bersih, sudah dipisahkan juga dengan ari-arinya. Karena itu tadi ya, untuk kucing ras seperti Persia ini ada kecenderungan membiarkan ari-arinya, tidak seperti kucing lokal atau domestik ketika lahiran anaknya itu si ari-arinya dimakan oleh induknya gitu. Tapi untuk kucing ras seperti Persia ini kasusnya jarang sekali gitu. Jadi seperti dibiarkan. Nah, di situ tugas kita selaku owner atau pemilik anabul handling hal tersebut gitu. Karena kalau misalnya dibiarkan juga efeknya bahaya gitu. Untuk ari-ari sendiri kan basah, dia salah satu hal yang bisa menimbulkan penyakit terutama bakteri ya. Nah, setelah digabungkan alhamdulillah terlihat masih ngos-ngosan ya, cuma masih stabil. Saya cek, saya kasih minum, saya kasih makan, si Creamy ini masih ngerespon gitu, masih mau minum minimal. Karena banyak kasus juga ketika proses persalinan
gagal mengedan atau gagal kontraksi itu menimbulkan lemas gitu. Efeknya kalau lemas biasanya dia dehidrasi, gak mau makan, gak mau minum. Nah di situ salah satu pemicu biasanya indukan akan drop. Kalau udah drop bahayanya ya mengancam nyawa seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk keempat kitten di sini akhirnya saya cek untuk pembandingan dan juga data ya. Dari keempat kitten atau bayi kucing alhamdulillah normal semua. Nah, ini yang pertama bobotnya sekitar 1 on ya, 104 gram. Sebenarnya untuk standarnya sendiri saya kurang paham, cuma untuk pengalaman saya itu rata-rata minimal sekitar 95 gram atau 1 on kurang itu dia bayinya termasuk normal dan besar kemungkinan dia bisa survive. Kemudian ini ada kedua, warnanya calico ya, dominan hitam dan kuning, itu paling besar. Alhamdulillah bobotnya sekitar 1,2 on, 121 gram. Ini betina nih, yang tadi calico juga betina, ini yang kedua juga betina. Ini bagus ya, paling besar dan paling aktif. Nah kemudian yang ketiga ini dia saya cek kelaminnya jantan, dia warnanya white solid. Alhamdulillah bobotnya juga tidak beda jauh dengan yang anak pertama tadi ya. Yang pertama bobotnya sekitar 101 gram, yang ini 105 gram. Jadi masih masuk standar lah, sesuai dengan harapan. Kalau yang kemarin anak si Loan itu kan dia abnormal, maju sekitar 10 hari dari HPL. Anaknya rata-rata sekitar 70 gram. Jadi memang selisihnya ya banyak sekali ya teman-teman, sekitar 30% dari bobot normal. Nah kemudian ini yang keempat sama, ini yang ragil, saya cek betina, bobotnya termasuk besar juga teman-teman, sekitar 118 gram, hampir sama dengan yang kedua ya. Ini yang betina, tadi yang ketiga jantan. Ini alhamdulillah juga beratnya masuk ya, sekitar 1,2 on. Responnya juga bagus ya teman-teman, seperti ini. Jadi sekitar tiap 1 jam si bayi itu akan mencari induknya untuk mimi gitu ya. Nah besar kemungkinan kalau misalnya anabulnya seperti itu dia bisa survive. Banyak kasus bayi kucing tidak bisa selamat itu karena ya tidak normal, jadi tidak ada asupan nutrisi ke tubuhnya, akhirnya gak bisa bertahan. Oke, mungkin cukup sekian untuk video sharing pengalaman saya menangani kucing lahiran ya. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan atau bahan diskusi bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.